Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil tugas saya yang berjudul keterkaitan antara kasus terhadap sosiologi peternakan yang diampu oleh Dr. Siti Azizah, SPT, MSOS, Komun, yang disusun oleh Cindy Riani Vera Marcelina dengan NIM 23505010111326 dari peternakan kelas B. Nah, outline pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang suatu masalah tersebut. Yang kedua yaitu analisis dari permasalahan yang berada di masalah tersebut akan dianalisis menjadi berbagai poin-poin. Nah, yang ketiga yaitu hubungan permasalahan, yang keempat adalah sumber komunikasi, yang kelima adalah kultural universal, yang keenam adalah hubungan antara masalah dengan kultural universal, yang ketujuh adalah stratifikasi sosial, yang kedelapan yaitu hubungan antar masalah dengan stratifikasi sosial, yang kesembilan yaitu solusi dari masalah yang terjadi. Nah, latar belakang sendiri yaitu kasusnya yaitu peternak ayam rugi triliun rupiah akibat persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat serta biaya produksi yang terus naik menekan harga jual ayam hidup para peternak mandiri. Pemerintah perlu memastikan keadilan dan menciptakan aturan tegas untuk menuntaskan masalah ini. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah kasus ini tentang tantangan peternak ayam mandiri di Indonesia akibat persaingan tidak sehat dengan perusahaan besar. Biaya produksi meningkat 10% per tahun, sementara harga jual ayam hidup hanya 17.000 sampai 18.000 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan dengan target harga yaitu 23.000, menyebabkan kerugian hingga 2 sampai 3 triliun rupiah per tahunnya. Dominasi perusahaan besar dan jatah impor bibit ayam menyulitkan peternak mandiri, mengakibatkan penurunan jumlah mereka dari ratusan ribu hingga menjadi puluhan ribu. Peternak mendesak pemerintah demi keadilan pasar, termasuk penerapan ayam hidup dengan harga wajar dan stabilisasi harga pakan. Hal ini merupakan tantangan kompleks bagi dunia industri peternakan di Indonesia. Nah, analisis masalah dari latar belakang tadi yang pertama yaitu persaingan tidak sehat, yang kedua yaitu biaya produksi yang meningkat, yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah yang tidak jelas, yang keempat yaitu perusahaan lebih dominan terhadap pasar. Nah, saya akan menjelaskan terkait satu persatu. Yang pertama yaitu permasalahan persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat, dominasi perusahaan besar dalam industri peternakan ayam menciptakan ketidakadilan bagi peternak mandiri. Perusahaan besar memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, termasuk bibit ayam dan pakan, serta kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih kompetitif. Hal ini membuat peternak mandiri sulitan untuk bersaing, yang berujung pada penurunan harga jual ayam. Yang kedua yaitu permasalahan terhadap biaya produksi yang meningkat. Biaya produksi yang meningkat, peternak mandiri meningkatkan sekitar 10% per tahun untuk biaya sendiri, terutama disebabkan oleh tingginya harga pakan, seperti jagung. Harga pakan yang melebihi harga acuan, pemerintah menambahkan beban finansial bagi peternak.
yang sudah tertekan oleh harga jual yang rendah. Yang ketiga yaitu permasalahan kebijakan pemerintah yang belum jelas. Eh, Kebijakan pemerintah sendiri belum jelasnya karena ada seruan dari peternak untuk investasi pemerintah guna menciptakan keadilan dalam pasar, termasuk penyerapan ayam hidup dan harga yang wajar dan stabilisasi harga bahkan yang harusnya diatur dalam undang-undang. Yang keempat yaitu perusahaan lebih dominan terhadap pasar. Dominasi perusahaan besar menguasai sebagian besar pasar, termasuk jatah impor bibit ayam yang membuat peternak mandiri kesulitan bersaing, sehingga mereka seringkali harus menurunkan harga jual untuk tetap bersaing, meskipun memperburuk kondisi keuangan dari mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan permasalahan dari analisis masalah tersebut. Nah, yang pertama, persaingan tidak sehat mengakibatkan harga jual dari peternak mandiri menurun. Dominasi dari perusahaan besar dalam industri peternakan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Perusahaan besar dapat menciptakan atau menetapkan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan peternak mandiri karena skala produksi mereka itu lebih besar dan lebih efisien dalam operasionalnya. Hal ini menekankan harga jual hidup uh, peternak mandiri di pasar tradisional yang berdampak langsung pada pendapatan bagi peternak. Yang kedua yaitu biaya produksi yang tinggi menyebabkan kerugian finansial. Kenaikan biaya produksi, terutama harga pakan, berkontribusi pada kerugian finansial yang dialami oleh peternak mandiri. Ketika biaya pakan meningkat, peternak tidak dapat menaikkan harga jual secara proporsional karena tekanan dari harga pasar yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini menyebabkan kerugian finansial. Yang ketiga yaitu penurunan jumlah peternak sehingga kesejahteraan tidak terjamin. Penurunan ini menyebabkan kerugian yang terus-menerus. Banyak peternak mandiri yang gulung tikar sehingga mereka jumlahnya menurun drastis. Penurunan jumlah peternak mandiri tidak hanya mengurangi keberagaman dalam industri, tapi juga mengancam ketahanan dan kesejahteraan dari peternak mandiri tersebut. Terus selanjutnya sumber komunikasi. Kenapa saya memilih 3 ini? Yaitu yang pertama media massa, pemerintah, dan organisasi peternak. Yang pertama yaitu media massa. Saya mendapatkan berita ini dari berita artikel yang dipublikasikan melalui web. Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait kondisi ayam peternak dan kerugian yang mereka alami dan kebutuhan dari untuk melakukan kebijakan pemerintah tersebut. Yang kedua yaitu pemerintah. Pernyataan resmi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional dan lembaga pemerintahan lainnya merupakan sumber komunikasi penting. Mereka memberikan informasi terkait tentang langkah-langkah yang diambil untuk mendukung peternak seperti program penyerapan ayam dan ayam hidup dan stabilisasi harga pakan. Yang ketiga yaitu organisasi peternak. Komunitas asosiasi peternakan seperti Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN) berfungsi sebagai suara kolektif bagi peternak mandiri. Mereka berkomunikasi masalah yang dihadapi oleh anggotanya kepada pemerintah dan masyarakat sehingga
pengadvokasian dari kebijakan pemerintah ini lebih enak. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur kultural universal. Yang pertama yaitu sistem ekonomi. Ketidakadilan dalam akses pasar di mana perusahaan besar lebih mendominasi. Penjualan di pasar tradisional mencerminkan ketimpangan dalam sistem pemerintahan. Peternak mandiri seringkali terpaksa menjual produk mereka dengan harga yang lebih murah, yang berdampak pada pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Ketidaksetaraan dalam pengetahuan antara peternak mandiri dengan perusahaan besar dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan pengetahuan lebih unggul dapat mendominasi pasar, sementara peternak mandiri berujung untuk bertahan tanpa pengetahuan yang cukup. Peternak mandiri mungkin tidak mampu melakukan inovasi dalam metode pemeliharaan atau produk yang ditawarkan. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam usaha mereka dan kehilangan peluang yang berkembang. Yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan. Kurangnya dukungan dari kebijakan pemerintah yang mengatur terkait perlindungan harga bagi peternak mandiri. Tanpa adanya regulasi untuk menetapkan harga minimum, peternak mandiri seringkali terpaksa menjual ayam hidup dengan harga yang jauh di bawah biaya produksi. Hal ini menyebabkan kerugian bagi peternak mandiri yang signifikan yang dapat mencapai 2.000 hingga 3.000 per kilogramnya. Seperti yang dicatat oleh Ketua Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN), tanpa perlindungan harga, peternak mandiri harus terus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki kapasitas untuk menjual dengan harga yang rendah. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana peternak mandiri tidak dapat bersaing secara adil dan seringkali harus membanting harga untuk menarik pembeli. Yang terus setelah ini yaitu hubungan antara masalah dengan kultural universal. Aktivitas peternak ayam mandiri tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi saja, melainkan aspek ekonomi sebagai sumber kehidupan, tetapi juga dengan nilai-nilai budaya dan sosial. Praktik-praktik peternakan ayam tradisional yang kental sekali dengan akan nilai lokal menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensinya dalam dinamika pasar yang kompetitif. Persoalan keadilan sosial dalam konteks bisnis pun turut muncul dalam menghadapi tantangan. Diperlukan inovasi dan adaptasi yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, budaya, struktur sosial, hingga praktek tradisional yang lebih luas. Nah, stratifikasi sosial sendiri ialah suatu sistem di mana anggota masyarakat dikelompokkan atau dilapiskan ke dalam hierarki sosial. Pembagian ini berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, prestasi, atau kombinasi dari ketiganya. Hubungan masalah dengan stratifikasi sosial yang pertama, peternak mandiri adalah elemen yang paling berdampak dalam industri peternakan ayam, karena mereka menghadapi berbagai tantangan seperti peternak mandiri harus bersaing dengan perusahaan yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dan kemampuan mereka dalam skala besar yang mengancam keberlangsungan usaha mereka dan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang kedua yaitu perusahaan besar. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar, akses ke teknologi modern, dan kemampuan memproduksi dalam skala besar. Mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi semua industri, termasuk peternak mandiri dan perusahaan besar.
Karena pemerintah itu memiliki sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut dapat eee, mengatur bagaimana peternak mandiri dan bagaimana perusahaan besar. Solusi dari masalah yang terjadi. Nah, akhirnya yaitu kita mengeranjak ke solusi. Bagaimana sih solusi yang akan kita berikan kepada peternak mandiri agar mereka dapat bersaing dengan perusahaan besar? Yang pertama yaitu inventarisasi pemerintah sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam pasar. Yang kedua yaitu memberikan akses pinjaman dengan bunga yang rendah untuk produksi mereka agar peternak mandiri itu dimodali. Terus yang ketiga yaitu mengatur harga pakan agar stabil dan terjangkau. Maksudnya yaitu harga pakan jagung dapat dengan nominal tetap, bukan malah naik atau turun. Alhamdulillah. Yang terakhir yaitu menyediakan pelatihan tentang praktik peternak dan manajemen keuangan. Nah, pelatihan peternaknya itu eh, peternak mandiri harus gimana sih cara dapat menciptakan daging yang unggul, telur yang unggul, kayak gitu. Terus, terima kasih.